Saya seorang ibu dari Surabaya, Bu ya. Saya sudah menikah selama 15 tahun. Kemudian sudah beberapa bulan ini suami saya pergi dari rumah tanpa pamit. Jadi waktu itu dia pergi bilangnya izin berangkat kerja, tapi sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan tidak balik dan tidak ada kabar sama sekali. Waktu 2 hari setelah pergi, handphonenya berhasil kami hubungi dan dia bilang kalau dia pergi dari rumah dan minta saya untuk jaga diri dan jaga anak saya dan tidak perlu memikirkan dia, begitu. Tapi kemudian sewaktu saya tahu akhirnya, Bu ya, kalau suami saya akhirnya sudah selingkuh selama 2 tahun. Dan waktu saya tanyakan kepada suami saya mengakui bahwa mereka sudah selingkuh selama 2 tahun dan sudah berhubungan seperti suami istri. Bahkan perempuan itu dikoskan di dekat rumah kami. Malam sebelum dia pergi, kami memang sempat berantem, Bu ya, karena saya mengingatkan suami saya untuk sholat, untuk apa, tapi suami saya itu sangat susah sekali disuruh sholat. Jadi kalau misalnya saya suruh sholat, dia selalu marah, kemudian hal-hal kecil akhirnya menjadi besar. Saya sudah cukup bersabar. Insya Allah saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri, menyiapkan keperluan suami saya dari pagi sampai pagi lagi. Tapi selama 3 bulan terakhir itu suami saya itu seperti kayak agak linglung begitu, Bu ya. Dan puncaknya malam itu dia marah, kemudian paginya pergi dari rumah. Saya mohon nasihatnya, Bu ya, karena saya sebenarnya masih ingin sekali mempertahankan rumah tangga saya. Tapi dengan kondisi saya tidak tahu di mana suami saya berada dan saya tidak bisa kontak sama sekali dengan dia. Kemudian apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan baik itu adalah terpuji. Akan tapi jika cara di dalam menggapainya tidak tepat, maka hasilnya pun bisa nol, bahkan bisa kebalikannya. Anda merindukan suami Anda untuk bisa sholat, menjadi seorang suami yang soleh, adalah tujuan yang baik. Akan tapi kami tidak mengerti bagaimana cara Anda membawa. Bahkan sampai ada yang mengatakan begini dalam mendidik itu yang halus. Kalau orang tidak sholat, jangan disuruh sholat. Sebab bagi dia adalah musuh. Sholat itu musuh. Kalau disuruh sholat langsung emosi. Akan tapi diajak berkumpul dengan orang-orang yang baik, nanti akan terbawa untuk melaksanakan sholat. Artinya mainnya harus cantik. Di dalam membawa orang kepada kebaikan itu adalah terbawa tapi tidak terasa dia. Ini perlu sekali. Akan tapi kadang semangat kita yang berlebihan itu dicecar, dicekoi terus dengan nasihat yang serupa, maka nasihat itu bagi dia adalah menjadi seperti racun. Padahal itu sebuah kebaikan. Nggak beda dengan suatu ketika, ini sebuah contoh saja untuk kita kembali ke belakang siapapun. Ada seorang anak yang merindukan ibunya itu untuk bisa menjadi baik. Ibunya jarang sholat, jarang ngaji dan sebagainya. Rupanya mendengar ceramah kami hanya sepotong-sepotong, tapi caranya tidak. Di antara ceramah kami yang didengar oleh laki-laki anak muda ini adalah apa? Perdengarkanlah ibumu dengan ceramah-ceramah, mungkin dengan kalau suruh hadir pengajian kan nggak mau. Akhirnya diperdengarkan di ceramah. Betul, dia ngambil video-video kami. Setiap hari diputar dengan keras-keras di depan ibunya. Akhirnya yang terjadi apa? Ibunya itu paling muak kalau melihat muka saya. Jadi ibunya paling muak ngeliat muka saya. Setiap hari anaknya muter video dengan keras-keras di depannya, ibunya mau istirahat kadang matikan di sana. Sehingga marah-marah dengan saya akhirnya. Dia cerita, yang salah kamu. jadi dicekoi terus begitu. Nggak benar begitu. Artinya saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dengan suami Anda. Anda orang solehah, akan tapi Anda harus punya taktik yang cantik. Mensiasati di dalam menasihati yang manis. Nah, ini seperti ada, saya tidak tahu. Yang jelas kejadiannya semacam itu bisa jadi karena kurang kelemah lembutan Anda di dalam mengingatkan. Orang ngerti sholat itu wajib. Siapa saja, bahkan mungkin Anda sendiri lihat. Anda semestinya Anda memang ahli sholat dan sholat wajib. Kemudian tiba-tiba Anda disuruh sholat oleh suami Anda, dibalik saja. Ayo cepat sholat, sudah jam begini belum sholat. Lihat, padahal omongannya kan benar. Anda nggak terima berhujah, sibuk ini dagangan masak, ini lo lihat berhujah kan memang biarpun disuruh yang baik tetap nggak enak karena caranya adalah sholat jam begini belum sholat. Lihat, Anda pasti berhujah, Pak
Jangan, saya itu tadi mulai tadi itu saya nyuci baju 1 jam Anda berhujah. Kenapa? Karena memang di saat seseorang ditegur dengan cara yang tidak baik, kadang yang muncul adalah emosi. Ini adalah nasihat kepada Anda. Mungkin kembali ke belakang lah. Akhirnya seorang suami menjadi tidak nyaman, komunikasi menjadi tersendat atau bahkan terputus. Karena apa? Hawanya seorang istri adalah emosi. Sehari 5 kali, karena sholat 5 waktu. Setiap menjelang asar kelihatan emosi istrinya, jadi tidak nyaman. Bukan berarti kita tidak menyuruh sholat suaminya, iya, akan tapi dengan bermacam-macam cara. Mungkin kalau dengan pakai bahasa lesan susah, dengan surat cinta yang indah. Anda membuatlah 5 lembar surat cinta untuk suamiku tercinta. Ini isinya untuk sholat pada akhirnya, yang lembut, yang indah. Artinya, kepada siapapun yang ingin mengajak kepada kebaikan, biarpun tujuannya itu baik, kalau ternyata tidak dengan cara yang baik, maka hasilnya bisa saja 0 atau bahkan kebalikannya. Baik, kemudian setelah itu, terjadilah, baik cara Anda baik atau tidak baik. Kalau cara Anda sudah baik dan benar, kalau ternyata suami Anda begitu, berarti suami jelek, ngapain ditunggu-tunggu. Kembali kepada Anda. Jika ternyata cara Anda sudah baik dan benar dengan penuh kelembutan, ternyata suami Anda masih saja semacam itu, kok kemudian naudzubillah melakukan yang haram, maka untuk apa dinanti laki-laki semacam itu? Apa yang Anda nanti di balik laki-laki semacam itu? Anda harus paham dong makna ini. Tapi kalau ternyata kesalahan ada pada diri Anda koreksi, maka bisa saja Anda mengharap untuk dia kembali. Karena apa? Anda akan ngoreksi diri karena kesalahan atau sebabnya larinya seorang suami adalah dari Anda, bisa. Nah, tinggal ini kembalikan kepada Anda. Dilanjut atau tidak lanjut dengan suami tersebut, kembali kepada Anda. Jika ternyata kesalahan ada pada Anda, maka hendaknya Anda tobat, menyesal, dan kalau ketemu suami Anda minta maaf, dan insya Allah akan kembali kepada Anda. Jika ternyata Anda sudah baik, ternyata suami yang sebegitu, berarti tidak bisa diajak baik, untuk apa lagi? Apa yang Anda pertahankan? Anda sudah dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik, ternyata dia masih saja semacam itu. Kemudian yang terakhir, jangan serta-merta Anda mengatakan dia berzina atau selingkuh, kumpul kebo dan sebagainya. Bisa jadi dia nikah kok, sebab pernikahan kan tidak susah. Maka khusnudon, biar hati Anda lapang kalau suatu ketika kembali kepada Anda. Bagaimana Anda berani mengatakan dia, kalau dia wanita yang bujang, wanita yang sendirian, bisa saja dia menikah kok. Artinya seorang istri jangan gampang mengatakan suaminya berselingkuh, melakukan perzinahan dan sebagainya. Bisa saja nikah. Nikah tidak ngomong kepada Anda, ya karena dia ingin menghindar dari dosa. Dengan suami, dengan istrinya mungkin cekcok terus, maka dia melakukan pernikahan di luar, ternyata tidak abadi pernikahan lalu dia pergi. Bisa jadi itu, tapi jangan serta-merta mengatakan itu adalah perzinaan. Karena menuduh orang berzina juga gede hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu apa yang hendaknya Anda lakukan? Yaitu tadi, setelah Anda koreksi, Anda lanjut tidak lanjut. Kalau memang betul laki-laki itu tidak pantas untuk Anda Anda agukan gugat cerai. Karena sudah tidak diharap, kemudian Anda gugat cerai kalau memang Anda sangat memerlukan kepada seorang laki-laki. Anda laki-laki, wanita normal. Jika Anda memang wanita normal yang ada syahwat normal, ingat, syahwat bukan aib. Bahkan yang tidak ada syahwat adalah aib. Syahwat bukan aib, syahwat adalah kesempurnaan dari seorang manusia. Dengan syahwat itulah dia ada perjuangan untuk mujahadah dan sebagainya. Jika ternyata Anda adalah wanita yang normal, khawatir terjerumus dalam keharaman, maka dengan kondisi suami yang tidak ada kabar semacam itu, maka Anda ajukan ke mahkamah, kemudian setelah itu melangkahlah Anda untuk bisa menikah dengan laki-laki yang soleh, dengan cara hidup yang baik. Itu anjuran kami. Karena apa? Tidak cukup kami menganjurkan seorang mengajukan perceraian, akan tapi ketahuilah, di balik perceraian setannya lebih banyak lagi. Kalau masih di bawah naungan seorang suami yang dolim sekalipun, lihat, setan masih terbatasi. Tapi kalau seorang sudah menjanda, ketahuilah setan akan berbisik, zina, 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 zina. Dan alangkah banyaknya seseorang di saat menjadi suami istri adalah kurang semangat dalam hubungan suami istri, akan tapi setelah terjadi perceraian mereka bisa melakukan zina. Karena kalau sudah terjadi perceraian, maka bisikan setan luar biasa. Dihiasi oleh setan semuanya semakin indah, 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 sehingga naudzubillah masuk pada perzinahan. Maka Anda yang mengukur diri Anda sendiri, kalau seandainya Anda punya syahwat yang besar dan harus Anda selesaikan, maka ajukan ke mahkamah perceraian karena suami Anda sudah meninggalkan waktu tempo yang lama dan tidak ada kabar. Kemudian juga mungkin akhlaknya Anda tangkap, Anda lihat tidak baik. Setelah itu insya Allah Anda akan dapatkan suami yang baik, yang soleh, yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah.
yang bisa mencintai Anda dan Anda pun cinta kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.